Frater, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Advent kedua tahun liturgi A dengan tema Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan semua orang yang percaya akan diselamatkan oleh Kristus. Perayaan Ekaristi pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, kur dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan lingkungan Santo Petrus II, tata laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Mari kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudari dan saudaraku, intensi misa pada hari Minggu pagi ini, yang pertama mengucap syukur dari Sisil dan Yopi atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan memohon berkat kelancaran untuk rencana ke depannya. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menjaga dan mendampingi. Yang kedua, bersama dengan Jesslyn dan keluarga mendoakan arwah Robertus Erik Cantona. Semoga ia diampuni segala dosanya, diberikan kebahagiaan kekal di surga, dan menjadi pendoa yang setia bagi keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian. 2 lilin Advent dalam Corona Advent sudah dinyalakan. Lilin pengharapan kemarin sudah dinyalakan minggu yang lalu, dan Sabtu sore kemarin lilin damai dinyalakan. Mengapa kita menggunakan istilah lilin damai? Apa yang dimaksudkan damai dan siapa yang dimaksudkan damai itu? Nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan mengajak kita untuk mengenali Sang Raja Damai, yaitu Kristus itu sendiri, Sang Al-Masih yang dinubuatkan oleh para nabi dan diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, yang datang mengadili bukan untuk apa yang tampak, tetapi untuk sungguh-sungguh mengangkat martabat kita, dikembalikan kepada martabat sebagai anak-anak Allah yang tertebus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk sabdanya. Kita akui dan sesali segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja,
atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum.
sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis,
Aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membuka kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat pagi.
Selamat pagi. Tadi pagi saya masuk dari pintu samping. Baru ada dua orang, ibu dan anak. Saya mendengar dengan bisik-bisik. Anak kecil itu berdiri karena memang badannya pendek, nanti bisa dicek siapa itu. Lalu ibunya mendikte sebuah doa. Saya mau mendengarkan, nanti dibilang kepo. Lalu saya langsung menuju ke sana. Saudari dan saudaraku, sebuah gambaran spontan yang mengubah semua apa yang mau saya sampaikan kepada Anda semua dalam permenungan pagi ini. Saya menyiapkan khotbah itu akhirnya terfokus pada apa yang dilakukan anak kecil tadi. Sebuah langkah persiapan menyambut Tuhan dalam Ekaristi. Dia sungguh-sungguh dengan tangan terkatup, mata terpejam, mendengarkan apa yang didiktekan oleh ibunya dan mendoakan itu. Dan tadi sabda Tuhan yang kita dengarkan kurang lebih juga mau mengatakan kepada kita tentang persiapan. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana tunas baru yang disampaikan Nabi Yesaya. Seorang pemimpin yang dinaungi oleh Roh, yang akan menciptakan, membawa, bahkan dirinya sendiri itu adalah sang sumber damai. Bahkan tadi di dalam kitab Nabi Yesaya, damai itu dilukiskan begitu radikalnya ketika dipimpin oleh sang sumber damai itu. Sampai-sampai dikatakan serigala hidup bersama dengan domba. Dan seterusnya. Sebuah gambaran yang barangkali bagi kita tidak mungkin itu terjadi. Artinya bahwa Advent menjadi saat percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang terasa tidak mungkin manusia ubah dalam hidupnya. Misalnya, karakter keras dalam diri kita, seringkali kita putus asa. Saya sudah berusaha untuk sabar, saya berusaha untuk rendah hati dengan istri saya, atau sebaliknya seorang istri kepada suaminya, atau orang tua kepada anak-anaknya. Seolah-olah itu hati yang sudah mengeras itu sulit untuk dilembutkan. Tapi bagi Nabi Yesaya di dalam kitabnya dia mengatakan sungguh-sungguh sangat radikal situasi damai itu ketika yang memimpin adalah sang sumber damai yang dinaungi oleh Roh Tuhan itu sendiri. Relasi yang rusak barangkali juga kita sering mengatakan enggak mungkin diperbaiki. Atau luka batin yang mendalam. Saya sulit untuk menerimanya, saya sulit untuk mengampuninya, saya sulit untuk memaafkannya. Atau kebiasaan habitus jelek dalam hidup harian kita. Ini sudah bawaan sejak lahir, Romo. Saudari dan saudaraku, ketika Roh Allah, Roh Tuhan itu memimpin, rasanya kita akan menemukan gambaran lukisan yang radikal yang ditampilkan oleh Nabi Yesaya tadi. Dan itulah yang perlu kita persiapkan. Lalu dalam bacaan yang kedua, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mau menggarisbawahi sebuah pengharapan yang mempersatukan. Dan tentu ini didorong oleh kondisi perbedaan dalam komunitas Kristen perdana yang dihadapi Yesus barangkali, tapi juga yang dihadapi real oleh Paulus. Paulus menegaskan bahwa Kristus datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Kemarin dalam peneguhan perkawinan, saya mengatakan membuat ilustrasi tentang warna. Dua pribadi itu seperti warna yang sama-sama kuat. Tapi bagi seorang pelukis, dua warna yang kuat itu akan membentuk keindahan. Paulus mau menggarisbawahi bahwa kedatangan Kristus yang kita nanti-nantikan, sang sumber damai itu yang kita nanti-nantikan, itu akan menyatukan, bukan untuk memecah belah.
Advent mengajak kita bertanya, apakah hati, apakah keluarga, apakah lingkungan, apakah gereja paroki kita ini menjadi tempat di mana damai, di mana persatuan itu bisa tumbuh. Ya tergantung kepada kita yang menjadi anggota dari keluarga itu, dari lingkungan itu, dari paroki ini. Hari ini DPP akan mengadakan pleno. Mereka tidak berasal dari orang yang sama, yang seragam, tidak. Ada banyak perbedaan di sana. Tetapi mereka akan bersama, duduk bersama, akan merencanakan banyak hal untuk setahun ke depan, setidaknya semacam itu. Jika kesatuan belum ditemukan, baik di tengah keluarga atau di dalam hati pribadi, atau di tengah lingkungan atau gereja, Advent rasanya menjadi saat yang tepat untuk memulai. Atau kalau yang sudah dimulai, untuk melanjutkan, membangun persatuan itu, membangun kebersamaan itu sendiri. Dan dalam bacaan Injil, tadi kita mendengar bagaimana tampilnya Yohanes Pembaptis, yang mengundang semua orang untuk menghasilkan buah pertobatan. Pertobatan itu bukan perasaan menyesal, perasaan bersalah saja, tetapi bagaimana perubahan nyata itu terjadi. Meninggalkan kebiasaan buruk, hati yang keras tadi, untuk memulai sesuatu yang baru, di mana Roh Tuhan senantiasa mendampingi kita, memimpin kita, menerangi kita. Yohanes juga mengingatkan bahwa Mesias datang membawa roh dan api. Api yang memurnikan, api yang membersihkan. Dan ini kan pemenuhan dari apa yang disampaikan Yesaya tadi. Tunas baru yang dipimpin oleh Roh Allah, yang menghasilkan damai yang sangat radikal itu. Yesus itulah pemenuhannya. Dia membawa Roh Kudus dan api yang memurnikan, bukan menghancurkan, roh yang membarui, bukan roh yang menakut-nakuti. Dalam iman akan Dia, kita mempunyai keberanian, karena memang roh mendesak kita bahkan, agar kita memberi kesaksian dengan berani. Maka singkatnya, Tuhan yang sudah dekat, Sang Sumber Damai yang sudah dekat, mengajak kita menyiapkan hati kita. Maka izinkanlah Dia yang mengubah hatimu, mengubah hidupmu, dan seterusnya. Saudari dan saudaraku, saya akan menutupnya dengan ilustrasi singkat tentang sesuatu yang akhir-akhir ini bahkan sampai sekarang itu menjadi barang atau sesuatu yang rasanya sangat vital bagi orang-orang tertentu, yaitu tentang GPS. GPS itu apa? Global Positioning System, sebuah radio navigasi, penentuan posisi melalui satelit. Ketika kita mau mencapai suatu tempat, titik tertentu, koordinat tertentu, kita menggunakan alat itu. Dan kita sangat terbantu. Tetapi tak jarang bahwa alat itu, GPS itu, juga tidak mengarahkan kepada posisi yang tepat. Ada banyak persoalan. Salah satunya adalah bahwa GPS itu perlu dikalibrasi, perlu dibarui. Jika tidak, kita nekat dengan apa yang ditentukan oleh titik koordinat oleh GPS itu, kita akan tersesat. Tetapi ketika sudah diperbarui, maka kita akan sampai kepada tepat yang dianjurkan itu. Ini sangat canggih dan ini sangat membantu kita. Saudari dan saudaraku, saya mau mengatakan Advent menjadi masa atau saat kalibrasi rohani. Saat meninjau arah hidup untuk dibarui. Saat meninjau atau membarui hati kita. Memperbaiki rute yang barangkali pelan-pelan mengarahkan kita kepada arah yang salah. Kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan itu sendiri. Advent bukan hanya saat menanti habisnya lilin itu dibakar atau mempersiapkan dekorasi Natal, bukan. Tetapi saat menata, merapikan hati kita
menyingkirkan duri barangkali, batu barangkali, berupa kebiasaan buruk, ego kita, kepahitan atau sikap tidak peduli, sikap tidak adil kita. Maka mari kita sambut Sang Sumber Damai itu dengan roh Tuhan yang telah tercurah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui Putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa-doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya yang kian mendekat. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda Tuhan dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran tangan dan perhatian dari orang-orang yang senantiasa berjuang, mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar makin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan Sisil dan Yopi atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga berkat kelancaran dan ketekunan senantiasa mereka ada dalam naungan rahmat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bersama dengan Jesslyn dan keluarga, kami juga mendoakan dan mengenangkan arwah Robertus Eric Cantona. Semoga yang Engkau terima dalam kehidupan kekal bersama para kudus di surga, dan kelak juga menjadi pendoa bagi keluarga yang masih bersiarah di dunia ini.
Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan.
Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan jika Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, saudara kami Robertus Erik Cantona. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Dosa dunia.
Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun devosional. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah santapan rohani yang telah kami terima. Semoga dengan menerima anugerah-Mu ini, kami memperoleh kekuatan untuk menantikan dan mengharapkan penebusan dan penyelamatan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa dalam minggu ini. Gua Maria Mater Misericordiae di Sukomoro merayakan ulang tahun yang ke-17. Kita sekalian diundang untuk merayakannya dalam doa Rosario Akbar dan Ekaristi pada hari Minggu, tanggal 7 Desember, mulai pukul 10 pagi. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Desember, pukul 6 sore di gereja. 2. Jadwal untuk sakramen tobat. Untuk mempersiapkan perayaan Natal, kita sekalian diberikan kesempatan untuk menerima sakramen tobat pada hari Sabtu, tanggal 13 dan 20 Desember, pukul 4 sore hingga setengah 6 di Kapel Aloysius. 3. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Bernardus Felix Effendi, putra dari Yohanes Ruslan Effendi, dan Iren Kristinawati Suciyadi, warga lingkungan Petrus II, dengan Feni, putri dari Marto dan Sumiati, tinggal di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 4. San Frades Health Day. Panitia Natal menyelenggarakan San Frades Health Day untuk intern umat paroki dan juga untuk warga masyarakat sekitar gereja pada hari Minggu, tanggal 14 Desember, pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Di Angela Merici ada pemeriksaan gigi anak dan remaja usia 1 hingga 16 tahun. Di Klinik Rafael ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan untuk umum, dan di Plaza ada pemeriksaan gula darah sewaktu dan asam urat. 5. Penerimaan dana misa Advent pertama.
hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini, kita masih bersedih dan ikut prihatin dengan peristiwa Sumut dan Sumbar. Bencana banjir, tanah longsor yang menimpa saudari-saudara kita, rumah mereka, tempat tinggal, tempat bekerja mereka. Dan bersama dengan Gereja Keuskupan kita hendak mengadakan solidaritas untuk Sumut dan Sumbar. Tadi ketika Anda masuk gereja ini menerima amplop, itulah yang akan kita salurkan melalui Keuskupan Agung Palembang kepada Karina yang memang beberapa hari ini juga menggalang dana terus untuk mereka. Ini bagi Bapak Uskup selalu menegaskan ini sesuatu yang serius, maka semua gereja harus bergerak untuk mereka. Maka mari kita memberikan solidaritas untuk mereka agar setidaknya kita juga tidak hanya membaca warta di televisi, di surat kabar, di media sosial, tetapi ikut ambil bagian, meringankan penderitaan mereka. Nanti sebelum meninggalkan gereja ini melalui pintu depan ada petugas yang akan memberikan kotak untuk memasukkan amplop yang Anda sudah terima tadi ketika masuk gereja. Terima kasih untuk partisipasi semuanya yang nantinya pasti akan meringankan penderitaan mereka. Lalu terima kasih untuk seluruh umat yang hari ini ikut ambil bagian dalam Pranikaristi ini sehingga berjalan dengan penuh hikmat, dengan lancar, terlebih para pelayan liturgi, Romo Heru, seluruh umat, para lektor, Mazmur, Mestinar, juga Prodiakon, Tata Laksana dari Fransiskus Saverius, Kur gabungan antara Yohanes Pembandi dan Santo Petrus, dan dekorasi altar yang terus menyemarakkan gereja kita dari lingkungan Barbara dan tim dekorator. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.